Siap format. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Ibu ulangi lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengajak semua untuk berdoa. Salah satu pimpin kita berdoa, Gisel. Semua berdiri. Ibu Guru dan teman-teman mari kita berdoa. Dan nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Gisel. Semua sudah bisa duduk. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Semua hadir? Hadir. Semua sehat? Sehat. Iya. Kalau untuk mengetahui lebih jelas kehadiran siswa hari ini, Ibu akan mengecek satu persatu. Dengan nama Ana Paula de Sousa, ada Ibu, Beatrix Teddy, ada Ibu, Valeria Bano, ada Ibu, Julia Adriana Seran, ada Ibu, Natasha Jessica Nahat, ada Ibu, Januaria Angelina Seo, ada Ibu, Beatrix Alunat, ada Ibu, Fitriani Juandi Seran, ada Ibu, Gracela Gisel Briatlau, ada Ibu, Marveli Hauteas, ada Ibu, Gabriela Fiona Kelau, ada Ibu, Adrianus Joshua Araujo, ada Ibu, Yohanes Filipus Nahat, ada Ibu, Pascalius Meoroga, ada Ibu, Alexandro Nahat, ada Ibu, Alexander Natai, ada Ibu, Febrian Alkino Seran, ada Ibu, Corisa Cornelia Bano Nahat, ada Ibu, Redemta Salvador Ade, ada Ibu, Rosaria Eugenia Nahat. ada Ibu, Iya. Jadi semua hadir? Hadir. Ya. Sekarang Ibu minta untuk semua berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Ibu bisa minta salah satu untuk kita, pimpin kita di depan. Gisel. Garuda Pancasila, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk
Iya, coba tepuk hebat untuk Selen. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Iya, jadi ada 5 sila Pancasila yang tadi sudah disebutkan oleh Selen. Baik, masih ada pertanyaan. Pertanyaan kedua. Pernahkah kalian menolong teman yang sedang kesusahan? Pasti pernah toh? Di dalam kelas pasti kalian pernah tolong teman. Misalnya yang datang sekolah lupa bawa buku. Pasti ada yang misalnya ini Gisel, dia bawa bukunya lebih 2. Berarti kita pinjamkan. Itu salah satu contoh. Salah satu apa? Contoh. Itu salah satu contoh untuk menolong kita punya teman yang ada di dalam kelas yang kekurangan buku tulis. Oke. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan ketiga. Mengapa kita harus menghormati teman yang berbeda agama? Pasti ada toh kita di dalam kelas yang beda agama selain agama Katolik, agama Kristen Protestan, ada agama Islam, ya toh? Pasti berbeda. Cara kita untuk menghormati itu melalui apa? Kalau kita punya teman yang agama lain berdoa, kita harus buat apa? Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh apa? Mengganggu. Iya. Terus contoh yang lain, ada kita punya teman yang merayakan hari raya, misalnya kita agama Katolik merayakan hari raya apa? Natal. Iya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi apa? Menghormati apa? Kita punya teman yang sedang berdoa. Iya. Oke, ada 3 pertanyaan toh? Ya. Ya, kita sudah jawab sama-sama. Setelah itu sekarang kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, pasti kita tahu dulu toh tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Iya toh? Ya. Materi kita hari ini kita belajar tentang PKN. Belajar tentang apa? PKN. Dengan materi makna penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi Selen dia sudah sebutkan toh ada berapa sila? 5. Ada berapa sila? 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi ada 5 sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan. Coba sama-sama kita sebut sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hebat. Sekarang ini Ibu ada tampilkan materi kita hari ini yang membahas tentang makna penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila Pancasila yang tadi kita sudah sebut ada 5. Sekarang kita lihat di sini. Sebelum Ibu bahas ini, coba kita lihat di sini. Ini lambang
gambar yang di atas. Ini ada beberapa orang. Ini mereka yang mewakili beberapa agama. Agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? 6. Coba kita sebut sama-sama. Agama yang pertama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Agama yang terakhir Konghucu. Jadi di Indonesia ada 6 agama. Jadi bukan hanya satu. Kalau kita di dalam kelas, setahu Ibu pasti agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Nah, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang melambangkan bintang. Sila pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama ini adalah mengharuskan kita untuk saling menghormati sesama agama lain. Nah, dari sila pertama ini, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kita punya agama. Jadi kalau kita agama Katolik dan agama Kristen Protestan, kalau kita punya teman yang lain, agama lain sedang berdoa, itu kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh apa? Mengganggu. Jadi dari sila pertama ini, kita di Indonesia tadi ada 6 agama. Jadi kita harus saling menghormati. Tidak boleh saling mengejek. Oh Ibu, kita punya agama yang paling baik, tidak ada. Kita punya agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama itu. Semua agama itu baik. Kita semua percaya kepada Tuhan. Nah, dari sila pertama ini ada sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, dari sikap yang pertama, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut kita punya agama. Misalnya, di dalam kelas ada agama Katolik, ada agama Kristen. Dari kita punya agama Katolik, kita berdoa sesuai dengan kita punya keyakinan. Tidak boleh memaksakan kita punya teman yang agama Kristen Protestan untuk ikut kita. Itu yang di sikap yang pertama, tidak memaksakan apa? Agama kepada orang lain. Ibu ambil contoh, misalnya Selen, dia berteman dengan agama Islam. Ibu ambil contoh, dia pergi ke gereja, tidak boleh memaksa dia punya teman yang agama Islam untuk ikut ke gereja. Karena dia ada tempat berdoa sendiri toh. Tempat berdoa agama Islam adalah masjid. Jadi kalau kita agama Katolik, hari Minggu kita perginya kemana? Gereja. Tempat berdoa kita adalah apa? Gereja. Jadi kita tidak boleh memaksa. Itu salah satu contoh. Nah, sikap yang kedua, rajin beribadah. Jadi kita beribadah ini tidak boleh, oh Ibu saya tunggu hari Minggu baru saya pergi ke gereja. Tidak ada. Kita berdoa ini di sekolah, di mana lagi? Di rumah, atau tempat kita berdoa yang tadi di gereja. Jadi kalau di rumah, kita ajak kita punya mama, bapak, kakak, adik untuk kita berdoa bersama. Malam sebelum makan kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita bisa makan. Ada orang lain yang tidak bisa makan. Iya toh? Ya. Tapi kalau kita bisa dapat makan, berarti kita mengucap syukur. Iya. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sikap yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari raya keagamaan. Ibu ambil contoh, kalau kita agama Katolik, setiap tanggal 25 Desember kita merayakan hari raya apa? Hari raya apa? Natal. Ya, itu untuk kita punya agama Katolik. Kalau untuk agama Islam,
Jadi libur di rumah. Iya. Jadi untuk materi yang pertama, ada yang tidak mengerti? Iya. Gisal coba berdiri. Kalau tidak mengerti, silakan angkat tangan. Dengan cara apa kita harus menghormati agama orang lain? Iya. Ada pertanyaan apa, Ulang? Dengan cara apa kita harus menghormati agama orang lain? Iya. Dengan cara apa kita bisa menghormati agama orang lain? Yang tadi Ibu kasih tahu bilang ini yang sikap yang ketiga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari raya keagamaan. Misalnya kita libur karena hari raya Idul Fitri. Nah itu cara kita sikap sudah menghormati toh. Kita libur karena kita menghargai kita punya teman yang beragama Islam. Atau kita punya teman yang agama lain. Mereka libur di bulan Desember tanggal 25. Itu mereka libur karena menghormati kita yang agama Katolik karena kita merayakan hari raya apa tadi? Ya. Itu setiap tahun toh? Iya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Iya, hanya Gisel. Oke, sekarang kita lanjut di materi kedua. Iya, coba lihat di sini. Coba sebut sama-sama sila kedua. Bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu melambangkan apa? Iya. Dan di sini dalam penerapan dalam sila Pancasila yang kedua adalah jika dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap yang saling menghargai satu sama lain, sehingga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Iya. Dari sila kedua ini dia membahas tentang jika dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Jadi kalau kita sesama manusia ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ibu dia orang yang tidak punya, jadi saya tidak mau berteman dengan dia. Tidak boleh. Sesama manusia kita harus saling menghormati. Dan berikut sikap saling menghargai. Menghargai, misalnya di dalam kelas Ariel dengan Gisel saling menghargai, tidak boleh membedakan. Ibu saya laki-laki jadi berteman dengan laki-laki. Ibu saya perempuan jadi harus berteman dengan perempuan. Sikap adil kita yang ada di dalam kelas, kita saling menghormati sesama, kita punya teman kelas. Iya. Lalu sikap yang kedua sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang melambangkan apa? Melambangkan apa? Sikap yang pertama yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Di dalam kelas tidak boleh berkelahi. Misalnya ini Joshua, ibu saya ketua kelas, jadi saya bisa pukul semua teman yang di dalam kelas. Tidak ada. Ketua kelas dia punya tanggung jawab sendiri, ya toh? Setiap ketua kelas dia ada tanggung jawab sendiri. Yang berikut, saling membantu dan menolong antara sesama. Ibu tadi sudah kasih contoh toh, kita punya teman yang kekurangan buku. Misalnya Ariel, dia kekurangan buku tapi Gisel datang sekolah bawa 2 buku. Apakah kita bisa pinjam untuk Ariel? Bisa? Iya, bisa. Namanya kita di dalam kelas ini semua teman toh? Iya. Baik, di materi kedua ada pertanyaan materi kedua. Iya, silakan berdiri bacakan pertanyaan tersebut. Mengapa kita harus saling membantu dan menolong orang lain?
Iya. Baik, silakan duduk. Ibu akan menjawab pertanyaan dari siapa? Selen. Mengapa apa? Coba ulang. Mengapa kita harus saling membantu dan menolong orang lain? Iya. Mengapa kita harus saling membantu dan menolong orang lain? Misalnya Gisel, dia kenapa harus bisa bantu Ariel? Atau dia bilang, Ariel, kau kenapa dia bisa bawa buku? Kalau datang sekolah harus bawa buku, toh? Tetapi dia ada kekurangan, makanya dia datang tidak bawa buku. Iya toh? Kalau kita tidak menolong kita punya teman, misalnya Ariel, ini dia kekurangan di buku, sedangkan Gisel, dia kekurangannya biasa datang sekolah terlambat. Ariel dengan Gisel, mereka tetangga. Misalnya Ariel anak rajin, dia kan anak rajin, datang sekolah selalu pagi. Jadi dia datang sekolah selalu ajak Gisel, supaya datang sekolah tidak boleh terlambat. Jadi kalau kita tidak menolong orang lain mau menolong kita juga masih berpikir, saya tidak usah menolong dia, karena waktu saya kesusahan kekurangan buku, itu dia tidak tolong saya, Ibu. Jadi saling apa? Saling menolong sesama teman, terutama bagi teman yang apa? Yang kesusahan. Iya. Jadi mungkin Ibu sudah menjawab itu. Sekarang kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Karena Ibu lihat ada yang sudah mengantuk. Ini Gisel bisa bantu Ibu untuk impian kita. Tepuk semangat supaya kita semangat dulu, karena masih banyak materi yang Ibu mau ajarkan. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi satu kali, ada yang belum? Ulang, tepuk semangat. Iya, silakan duduk. Silakan duduk. Baik, kalau sudah tepuk semangat berarti kita harus semangat. Oke, di sila kedua tadi sudah ada pertanyaan dan sudah mendengarkan materi. Kita lanjut di materi berikut. Iya, materi berikut. Bunyi sila yang ketiga, coba kita sebut sama-sama. Apa? Persatuan Indonesia. Bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Yang melambangkan apa? Pohon beringin. Jadi dari sila ketiga ini dia melambangkan pohon beringin. Nah, dari sila ketiga ada makna dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Makna dari sila yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dengan menerapkan sila cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan dan persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Bunyi dari sila ketiga ini Persatuan Indonesia, dari makna terakhir ada bineka tunggal ika. Itu artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, jadi dari bunyi bineka tunggal ika ini, itu kita berbeda-beda tetapi tetap Satu. Jadi dari yang penjelasan tadi Ibu bilang kita punya agama banyak, tetapi kita tetap Satu. kita tetap negara Republik Indonesia. Kita satu negara toh, Ya. tapi banyak agama. Nah, dari makna dari sila yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah menjaga persatuan. Jadi dengar di sini, kalau kita di dalam kelas, kalau kita tidak bersatu, misalnya kita berdiskusi dalam kelompok, kita percayakan satu orang jadi ketua kelompok,
Jadi kalau kita tidak bersatu, dia punya pertanyaan lain, ini punya pertanyaan lain. Berarti sebentar presentasi kita punya nama kelompok yang jelek, toh? Ya, makanya harus ada persatuan. Nah, di sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, itu ada sikap yang sesuai dengan sila tersebut. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air ini kita menunjukkan kita punya cinta tanah air yang misalnya yang kita tunjukkan itu adalah pada saat 17 Agustus itu kita ikut lomba gerak jalan, lomba tari kreasi, lomba apa lagi? Ya. Jadi kalau kita ikut lomba itu, kita sudah menunjukkan kita cinta tanah air. Jadi dari lomba itu, yang waktu kita lomba, ada lomba gerak jalan, lomba tari kreasi. Kita tidak boleh mengharapkan, oh ibu, saya tidak mau lomba karena nanti kita tidak juara, tidak ada. Kita ikut lomba itu dengan tujuan untuk memeriahkan 17 Agustus. Dengan itu kita bisa menunjukkan kita cinta tanah air. Ya kak? Ya. Yang berikut, sikap dari sila ketiga itu yang berikut adalah kerja bakti. Jadi kita kerja bakti ini bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, setiap hari Jumat biasanya kita kerja bakti dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita membersihkan lingkungan sekolah. Itu salah satu kerja bakti yang kita lakukan di sekolah. Jadi Ariel misalnya dia bilang, ibu saya kakak kelas, jadi saya tidak mau untuk kerja, biar adik kelas yang kerja. Tidak ada. Namanya nilai persatuan berarti kita bersatu. Tidak ada yang bilang dia adik kelas, dia sendiri yang bekerja. Tidak ada. Oke, sikap yang ketiga, mempelajari kesenian dari orang lain. Waktu kita ikut lomba tari kreasi itu bukan hanya kita bawa tebel, bukurai, tarian bidu, bukan hanya dari Kabupaten Melaka, tetapi kita bawa jai, itu dari daerah orang lain juga toh? Ya. Dan dengan di sini kita belajar tarian orang lain, tapi kita tidak boleh lupa kita punya tarian sendiri. Tarian dari Kabupaten Melaka itu apa-apa? Likurai, bidu, dengan tebel. Itu adalah kita punya tarian. Tetapi namanya tarian kreasi itu kita ambil beberapa tarian dari orang lain, daerah lain, kita pelajari supaya orang nonton tidak hanya kita punya tarian sendiri, ada tarian orang lain, jadi orang tidak bosan, ya toh? Ya. Oke. Mungkin dari materi yang ketiga ada pertanyaan. Dari materi yang ketiga ada pertanyaan? Iya, coba. Ibu, contoh dari kerja bakti misalnya di sekolah. Oh, iya, silakan duduk. Jadi ini siapa dulu nih? Dia bertanya salah satu contoh kerja bakti di sekolah itu seperti apa? Jadi salah satu contoh kerja bakti di sekolah itu, misalnya setiap hari Jumat itu kita kerja bakti toh? Ya. Kita membuat pagar, menanam bunga, ya toh? Itu termasuk kerja bakti yang di sekolah. Jadi itu salah satu contoh. Ya, untuk Selan sudah mengerti? Iya. Jadi ibu berikan contoh yang tadi yang tanya itu di lingkungan sekolah, menanam bunga, membuat pagar, itu salah satu contoh toh? Iya. Oke.
materi yang berikut. Itu materi yang berikut itu sila keempat. Dengan bunyi silanya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ini adalah bunyi sila keempat. Melambangkan apa? Banteng. Ya. Jadi dari sila keempat, dalam sila Pancasila yang keempat ini adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dari sila keempat ini, kita seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia ini, kita memiliki kedudukan yang sama. Nah, Ibu bisa ambil contoh di dalam kelas. Ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Kita di dalam kelas semua siswa. Akan tetapi Ibu memilih mereka jadi ketua kelas. Ketua kelas di sini bukan berarti dibilang, oh Ibu saya ketua kelas jadi saya sembarang pukul teman-teman. Tidak ada. Setiap kita punya misalnya jabatan sebagai ketua kelas, itu kita pergunakan kita punya jabatan sebagai ketua kelas itu dengan baik. Tidak boleh, oh Ibu saya sebagai ketua kelas jadi saya bisa pukul sembarang teman. Tidak ada. Nah, dari sila keempat ini ada sikap yang pertama mengutamakan kepentingan umum. Sikap yang kedua menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain, misalnya mereka memberikan pendapat apa saja, kita tidak boleh bilang Ibu dia tidak pantas untuk memberikan pendapat itu. Tidak ada. Oke, yang berikut materi yang kelima itu membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila Pancasila yang kelima adalah terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini ada sikap. Yang pertama adil terhadap sesama. Jadi Ibu di dalam kelas adil terhadap semua siswa yang di sini. Bukan berarti Ibu keluarga dengan Gisel. Jadi dia buat salah juga Ibu harus bilang Gisel yang benar. Tidak ada. Ibu harus adil terhadap semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang berikut menghormati hak orang lain. Jadi apa yang dimiliki tidak ada yang bilang Ibu saya juga itu dia punya hak. Yang berikut menolong dan menghargai orang lain. Menolong. Yang tadi salah satu contoh dia menolong, dia punya teman yang tidak bawa buku, itu salah satu contoh. Oke, mungkin dari sila kelima ada pertanyaan? Saya dulu. Ya, silakan pertanyaan. Memberikan contoh menghormati hak orang lain. Ya, memberikan contoh. Ya, misalnya dia punya hak ini, dia sebagai ketua kelas. Jadi dia punya hak itu kalau Ibu misalnya tidak datang sekolah, dia berhak untuk mengatur dia punya teman-teman. Misalnya ada teman yang ribut, itu dia bisa bilang semua diam karena Ibu tidak datang sekolah karena dia sebagai ketua kelas. Ya, sudah mengerti? Ya. Baik, mungkin materi kita sudah sampai di materi kelima. Sekarang kita masuk di diskusi. Kita berdiskusi tentang makna sila dari Pancasila. Tadi sila pertama itu melambangkan apa? Bintang. Sila kedua Rantai. sila ketiga Pohon beringin. sila keempat Kepala banteng. sila kelima. Kaki dan kapas. Ya. Sekarang kita sudah tahu lambang dari
5 yang tadi kita sudah sebut. Sekarang Ibu minta untuk membentuk jadi 5 kelompok. Ya. Jadi dari 5 kelompok, Ibu sebentar membagikan soal dan akan mempresentasikan di depan. Kerjanya kerja sama-sama, ya. Kalau kurang jelas silakan tanya di Ibu. Itu kerja kelompok. Jangan lupa untuk tulis nama-nama teman kelompok. Jangan lupa tulis nama-nama teman kelompok. Kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2, kelompok 3 tulis kelompok 3. Baca, dia punya soal, baru isi. Dan jangan lupa tulis teman, nama-nama teman kelompok. Ada yang sudah? Sebentar perwakilan dari ketua kelompok. Mungkin dari kelompok 1 sudah. Kalau dari kelompok 1 silakan ketua kelas, ketua kelompok mempresentasikan hasil kerja. Nama kelompok 1. Nama anggota Graciela Isabella Clau, Pascal Sunaroga, Alexandro Nahat, Alexander Nahtai. Saling membantu dan menolong mencari sesama. Contoh perilaku sesuai sila. Sila kedua, tempat pelaksanaan rumah. Rajin beribadah. Contoh perilaku sesuai sila. Sila pertama, tempat pelaksanaan rumah. Kerja bakti. Contoh perilaku sesuai sila. Sila ketiga, tempat pelaksanaan sekolah. Ulang, sila keberapa tadi? Sila ketiga. Iya. Coba tepuk hebat untuk Gisel. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Iya, jadi ini presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2.
Mungkin dari kelompok lain ada yang pendapatnya tidak sesuai. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sekarang kita tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Iya, terima kasih untuk Selen yang mewakili kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Nama kelompok, nama anggota, Rosa 1, Rosaria Irene Lana, 2, Juliana Angelina Seu, 3, Beatrice Aluna, 4, Valeria Ban. Menghormati orang berdoa. Contoh perilaku sesuai sila. Sila pertama, tempat pelaksanaan rumah. Saling menolong antara sesama. Sila. Contoh perilaku sesuai sila. Sila kedua, tempat pelaksanaan masyarakat. Kerja bakti. Contoh perilaku sesuai sila. Sila kedua, tempat pelaksanaan sekolah. Iya. Sekarang kita tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Mungkin ada pertanyaan dari teman kelompok lain? Iya. Kalau tidak ada untuk perwakilan dari kelompok 3, silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan maju ke kelompok. Baca kasih keluar suara supaya teman kelompok yang lain bisa mendengar. Nama kelompok 4, anggota Beatrix Teti, Gracela Gisel Beria Kalau, Mafeli Hateas, Clarissa Cornelia Banana. Kerja bakti. Contoh perilaku sesuai sila. Sila ketiga, tempat pelaksanaan. Sekolah. Saling membantu dan menolong antara sesama. Contoh perilaku sesuai sila. Sila kedua, tempat pelaksanaan masyarakat. Kerja rajin berdoa. Contoh perilaku sesuai sila. Sila pertama, tempat pelaksanaan rumah. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari teman kelompok 1, 2, 3, dan 5? Tidak ada? Oke, sekarang kita tepuk hebat untuk teman-teman dari kelompok 4. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, terima kasih untuk Beatrix yang sudah mewakili teman-teman dari kelompok 4. Silakan duduk. Kelompok terakhir dari kelompok 5, silakan maju. Ketua kelompok. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa angkat tangan. Silakan baca duluan teman-teman kelompok baru. Dia punya jawaban dan contoh perilaku. Nama kelompok 5, anggota Gabriela Fiona Kalau, Febrian Alvino Sera, Julio Adriana Sera, Natasha Jessica Nana. Saling membantu dan menolong. Contoh perilaku sesuai sila. Sila kedua, tempat pelaksanaan masyarakat. Kerja bakti. Contoh perilaku sesuai sila. Sila ketiga, tempat pelaksanaan sekolah. Iya. Mungkin dari teman kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang kita tepuk hebat
perwakilan dari kelompok 1 oleh ketua kelompok, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 5. Nah, dari presentasi kelompok yang tadi Ibu akan memperjelaskan lagi. Baik, yang pertama yang tadi Ibu dengar, yang pertama ada yang bilang kerja bakti. Itu kerja bakti itu bisa di rumah, di sekolah, di dalam masyarakat juga bisa, Pak. Tadi Ibu sudah kasih contoh kerja bakti di sekolah, kita menanam bunga. Lalu apa lagi? Menyapu halaman. Apa? Menyapu halaman. Iya, menyapu halaman. Lalu membuat pagar. Itu salah satu kerja bakti atau tidak? Kerja bakti. Iya. Kalau kita kerja bakti di rumah, kalau kerja bakti di rumah itu contohnya seperti apa? Kita membersihkan lingkungan. Iya. Misalnya dari kepala desa. Oh, dari lingkungan ini mereka membersihkan di hari Senin. Semua membersihkan depan halaman rumah. Itu salah satu kerja bakti atau tidak? Itu salah satu kerja bakti atau tidak? Ya, itu adalah salah satu kerja bakti. Lalu yang kedua, ada yang bilang saling membantu dan menolong antara sesama. Yang tadi Ibu sudah kasih contoh, saling membantu dan menolong sesama. Teman Ariel dia datang sekolah tidak bawa buku, Gisel yang membantu. Atau sebaliknya, Gisel biasanya datang sekolah sering terlambat, tetapi Ariel dia punya tetangganya Gisel. Jadi setiap pagi dia datang sekolah, selalu mengajak Gisel untuk datang sekolah pagi. Kalau kita datang sekolah terlambat berarti tidak masuk kelas. Tidak masuk apa? Iya. Lalu yang berikut tadi Ibu dengar rajin beribadah. Kita kalau beribadah itu di mana saja toh? Di rumah, di sekolah, lalu di tempat kita beribadah dari agama kita masing-masing. Jadi sebelum kita makan, misalnya di rumah, Mama sebelum kita makan kita berdoa bersama. Itu namanya doa keluarga. Kita mengucap syukur karena kita bisa dapat makan. Ada teman yang tidak dapat makan toh? Iya toh? Ada toh? Iya. Lalu dari kerja bakti tadi dibacakan itu ada di sila keberapa? Sila ketiga. Ya, Persatuan Indonesia. Lalu saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Itu ada di sila kedua. Bunyi sila keduanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua itu apa? Iya. Jadi kita harus ingat, tidak boleh Ibu sebentar kami tidak ada. Namanya pelajaran yang kita dapat, ada kita punya catatan, sampai di rumah kita belajar toh? Ya. Lalu rajin beribadah. Kalau berbicara tentang agama itu di sila keberapa? Sila pertama. Dengan bunyi silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Melambangkan apa? Kita. Ya, jadi kita harus tahu. Kalau di diskusi kelompok tadi hanya termuat 3 sila. Tapi coba kita sebut sama-sama dari sila pertama. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan,
Sila kedua melambangkan rantai. Sila ketiga melambangkan apa? Pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas. Jadi kita harus tahu kalau kita sudah mengerjakan soal tadi, sudah ada presentasi. Sekarang Ibu ada sebuah soal cerita. Ibu ada soal cerita. Ceritanya Ibu tidak ambil dari luar kelas. Cerita, semua dengar baik-baik karena sebentar akan ada pertanyaan dari cerita yang Ibu ceritakan untuk anak-anak. Pada hari Senin, semua siswa SD KH Timur memilih ketua kelas, khususnya kelas 5. Kita kelas berapa? 5. Khususnya kelas 5. Jadi dari pemilihan ketua kelas tersebut ada 5 calon yang mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Ada Ariel, ada Gisel, ada Nona May, ada Selen, dan ada Angel. Jadi dari 5 calon ketua kelas ini, kita yang ada di dalam kelas wajib untuk memilih dari setiap 5 orang itu. Jadi misalnya dari ini Gisel, dia lebih senang Ariel jadi ketua kelas. Dari ini Bete, itu dia lebih senang Selen jadi ketua kelas. Nah, ini dari beberapa siswa ini yang mencalonkan diri sebagai ketua kelas, suara terbanyak yang sesudah hitung dari pemilihan tersebut, suara terbanyaknya adalah Ariel. Siapa? Ariel. Berarti dia yang berhak menjadi ketua. Nah, jadi kalau dia sudah jadi ketua kelas, berarti dia harus memilih dia punya wakil ketua kelas, bendahara, lalu sekretaris. Semua pasti ada tugas. Misalnya dari Ariel, dia lebih memilih Selen jadi bendahara karena dia bisa mengatur keuangan. Misalnya uang untuk praktek dia bisa pegang. Itu dia punya tugasnya, tugas bendahara toh? Ya. Kalau untuk sekretaris, misalnya dia pilih Nona May karena tulisannya bagus. Jadi Nona May sebagai sekretaris. Jadi dari setiap yang ada sekretaris, dia melaksanakan tugasnya masing-masing. Tidak ada yang bilang dari Selen dia bisa ambil Ariel punya hak jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas itu dia yang ketua dari semua yang anggota kelas atau ini dari bendahara, wakil ketua, lalu sekretaris dan anggota-anggota yang ada di kelas. Jadi setiap yang jadi jabatan sebagai ketua kelas, dia melaksanakan dia punya tugas. Tidak ada yang bilang, saya pegang uang sekalian tulis saja sebagai ketua kelas. Tidak ada. Jadi setiap ketua kelas mereka punya tugas masing-masing. Mereka punya tugas masing-masing. Tidak ada yang dari ketua kelas dia merangkum tugasnya dari sekretaris, dari bendahara. Nah, tadi Ibu sudah cerita pendek. Dari cerita yang tadi ada pertanyaan. Sikap yang dilakukan ini adil atau tidak? Adil. Adil atau tidak? Adil. Kalau adil, itu dia termasuk di sila keberapa? Kedua. Ini silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah
contoh itu memang betul toh. Keadilan itu di sila kelima. Karena ibu memilih dia yang jadi ketua kelas itu dengan suara terbanyak. Iya toh? Ya. Bukan berarti ibu keluarganya dengan silent. Jadi ibu bilang dia punya suaranya lebih sedikit dari Adil, tapi dia jadi ketua kelas karena dia keluarga dengan ibu. Tidak ada, ibu harus berlaku adil. Jadi yang suara terbanyak itu siapa tadi? Adil. Jadi dia yang berhak jadi ketua kelas. Nah, sesudah itu yang tadi ibu cerita, selain bersikap adil, kita juga menghormati toh. Ya. Ini selain dengan mereka-mereka yang mencalonkan diri tadi, mereka menghormati Adil sebagai ketua kelas karena dia yang mendapatkan suara terbanyak. Mereka yang mendapatkan suara terbanyak itu mereka yang menjadi ketua kelompok. Nah, sebelum itu ibu lihat Adil sudah mengantuk. Kita ice breaking dulu. Salah satu pimpin kita untuk ice breaking. Tepuk semangat, semua berdiri. Semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Semua berdiri. Semua berdiri. Ada yang masih duduk? Tidak. Ada yang masih duduk? Tidak. Oke, tepuk semangat. Ulang lagi satu kali. Ada yang masih loyo-loyo. Tepuk semangat. Oke, sekarang semua duduk. Tadi ibu sudah cerita yang tentang pemilihan ketua kelas. Itu ibu tanya lagi, yang tadi sikap adil itu dia di sila keberapa? Dia di sila keberapa? Sikap adil dia di sila kelima. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Coba dari Indonesia. Selen sebut ulang dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Selen tadi kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Coba dari kelompok lain. Dari Windy. Sebut dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Mungkin dari Windy dengan Sele semua sudah menyebutkan dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Sekarang ibu ada permainan. Kalau ibu kita menyanyi, ibu bilang stop di apa? Dia sebutkan sila pertama sampai dengan sila ke-5. Garuda, oke, ibu bilang Garuda Garuda Pancasila. Stop, ibu bilang stop di siapa dia yang sebut? Misalnya ibu bilang sebut sila pertama, berarti dia yang sebut. Ulang. Garuda Pancasila. Yang lain nyanyi dari ibu, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Stop di ketua kelompok 5. Coba sebutkan sila pertama. Keadilan.
kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, betul atau tidak? Betul. Iya. Kita lanjut lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya stop. Iya. Coba sebutkan sila ketiga. Sila itu bunyi silanya paling pendek. Iya, coba berdiri dulu, kasih kuat. Ada teman yang tidak dengar. Persatuan Indonesia. Iya. Persatuan Indonesia. Itu sila ketiga. Tidak boleh lupa. Hanya 5 sila. Kita lanjut lagi. Karena ada yang sudah mengantuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia Stop si Adil. Sebutkan kembali sila pertama. Kasih kuat, ibu tidak dengar. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Betul atau tidak? Betul. Oke, kalau betul kita lanjut. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. sebutkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul atau tidak? Betul. Coba sama-sama semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila kedua yang melambangkan apa? Kita lanjut lagi karena ada yang belum sebut. Semua harus sebut. Garuda. Pancasila, akulah pendukungmu. Stop di Melroga. Coba sebutkan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ulang. Orang sudah sebut berkali-kali apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, apakah betul? Betul. Melambangkan apa dari sila pertama? Bima. Ibu anak-anak sudah tahu semua. Ulang, kita lanjut lagi karena ada yang belum sebut. Garuda. Pancasila, Di Halteas. Sebutkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Apa? Persatuan Indonesia. Kasih kuat, ibu tidak dengar. Persatuan Indonesia. Apakah betul? Betul. Dia melambangkan apa? Komedi. Hebat. Mungkin semua sudah. Sekarang kembalikan kertas itu ke ibu. Semua hari ini sudah mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Sekarang kita sama-sama dulu. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sudah tahu? Sudah. Semua sudah tahu? Sudah. Iya, jadi semua sudah tahu. Tadi kita sudah bermain. Yang tadi semua sudah sebut juga toh? Dari tadi ibu tidak dengar. Ini siapa punya ini Nona Mei? Ibu tidak dengar. Dia punya suara yang sebut Pancasila.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlalu cepat, ulang kasih lambat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi tidak boleh lupa Pancasila. Kalau di luar atau kita pun teman-teman dari kelas 6 ada yang tanya, coba kau sebut sila pertama, langsung tidak boleh. Masih pikir, tidak boleh. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4 apa yang paling banyak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang Ibu mau mengambil kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama, hari ini kita belajar tentang sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu melambangkan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu melambangkan rantai. Sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia, melambangkan pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu melambangkan kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu melambangkan padi dan kapas. Dari sila-sila tersebut sudah ada sikap dan perilaku. Sila yang pertama, sikap dari sila yang pertama, tidak boleh memaksakan teman yang berbeda agama untuk masuk ikut kita punya agama. Yang tadi Ibu ambil contoh, kita agama Katolik tidak boleh memaksakan agama Kristen Protestan, agama Islam untuk masuk ikut kita punya agama. Tidak boleh toh? Agama yang tadi Ibu sebutkan yang ada di kita punya negara Indonesia, itu ada berapa agama? Yang pertama apa? Islam. Yang kedua? Kristen Protestan. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Buddha. Yang kelima? Hindu. Yang keenam? Konghucu. Iya, jadi dari 6 agama ini kita memiliki cara berdoanya berbeda, tetapi semua percaya pada Tuhan. Lalu yang kedua, rajin beribadah. Jadi kita berdoa di rumah, misalnya sebelum makan kita ajak kita punya teman-teman, kita punya keluarga untuk berdoa bersama, baru kita makan bersama. Lalu kalau di sekolah, sebelum kita istirahat, kita semua berdoa dulu baru istirahat, toh? Ya. Iya toh, ketua kelas Ariel. Ya. Lalu yang berikut, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi misalnya di dalam kelas mereka ini siapa? Ariel dengan Joshua, mereka berkelahi, ibu keluarganya dengan Joshua. Jadi ibu tidak boleh hanya membela satu orang. Jadi siapa yang salah, berarti dia yang kita kasih hukuman. Tidak boleh bilang, oh saya berteman dengan
Siapa? Saya berkeluarga dengan ini Joshua, jadi saya harus membela Joshua. Tidak ada. Jadi ibu harus bersikap adil. Oke. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu di dalam kelas atau kelompok tadi. Saat berdiskusi, kita percayakan satu orang jadi ketua kelas atau ketua kelompok. Itu mereka yang maju untuk presentasi toh. Kita percayakan dia, berarti kita bersatu untuk kita punya kelompok jadi baik. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, mungkin hanya itu. Sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kerjakan. Kerja individu. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, sekarang ibu kumpul kembali. Minggu depan baru lihat hasil dari kerja tersebut. Dengan LKP yang pertama presentasi. Oke. Sekarang semua sikap doa gerak. Sikap doa gerak. Sikap doa gerak. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi kawan-kawan.